Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa kembali di proses inokulasi gaharu pohon budidaya mandiri sendiri di pekarangan rumah. Jadi kali ini saya mau mereview tentang gabungan inokulasi 3 metode. Yang pertama itu dengan menggunakan metode nah ini kemarin yang kita lakukan inokulasi dengan metode serbuk yang dijual di pasaran. Ini di 1, 2, 3, 4, 4 ya, lalu dibaliknya ini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang menggunakan metode 10, satu lagi di bawah 10 titik menggunakan metode inokulasi dengan serbuk. Lalu metode kedua yaitu dengan paku. Jadi dengan paku ini sudah saya pakukan. Ini bahannya ya. Saya melakukannya sendiri ya. Paku. Jadi kita paku ini sampai ke atas. Ini adalah posisi di antara ini tadi yang inokulasi dengan serbuk tuh. Ini sampai ke atas dekat cabang itu. Nah, itu yang inokulasi kedua. Lalu yang ketiga, kita coba inokulasi dengan metode ketiga, itu kecap dengan cuka ya, yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibalik. Jadi antar titik kita coba buat sekitar 30 cm ya, 30 cm. Nah, di sampingnya kita buat inokulasi dengan paku. Nah, nanti ini akan kita tutup menggunakan tanah ya. Kita coba akan melihat bagaimana hasilnya setelah 2-3 bulan ke depan setelah inokulasi. Kita mau lihat perkembangannya dan hasilnya ya. Nah, nanti kita akan coba review hasilnya setelah 2-3 bulan. Jadi mana yang lebih efektif untuk inokulasi pada gaharu budidaya sendiri ya. Secara nilai ekonomis untuk bahan inokulan sendiri, inokulasinya itu berbeda-beda ya. Yang pertama itu dengan menggunakan metode serbuk. Itu bahan 1 botol saja 50 gram itu 650.000. Untuk membuat 5 liter itu cukup ya. 50 gram itu untuk 5 liter bahan inokulan dicampur dengan tepung, lalu 10 gram dicampur dengan gula merah, lalu dicampur dengan 10 gram juga, lalu dicampur dengan NPK 10 gram, diaduk dan diendapkan selama 3 hari, lalu dimulai suntikan ke semua pohon. Nah, itu biayanya. Jadi minimal itu ya sekitar 670.000 ya untuk dapat 5 liter. Jadi 5 liter itu cukup untuk pohon dengan diameter segini rata-rata itu sekitar 40 pohon, dan 1 pohon itu sekitar 20 lubang yang akan diinjeksi dengan menggunakan bahan 50 gram senilai 650.000 itu. Yang kedua, metode paku. Nah, paku yang kita gunakan ini sebenarnya paku dari gudang ya. Jadi
kita tidak beli paku, namun sisa-sisa paku dari bangunan yang dibongkar ataupun sisa pemakaian yang sudah berkarat itu kita rendam lagi, lalu kita pakai ya. Jadi pakunya sendiri juga tidak harus paku yang bagus ya. Saya gunakan paku yang sudah bengkok ataupun tidak terpakai ya intinya. Nah itu yang saya pakai di metode kedua. Jadi kalau prediksi saya kalau menggunakan paku satu pohon dengan dimensi diameter batang 20 cm atau 15-20 cm dan ketinggian itu artinya yang di cabang itu sekitar 1,5 meter atau sampai ke atas juga bisa. Paku itu sekitar prediksi saya bisa sampai 1,5 kilo dengan ukuran paku 2 in ya. Jadi karena ini paku bekas, jadi saya pikir dimaksimalkan saja untuk posisinya. Nah yang ketiga itu menggunakan ini cuka dan nah di sini nih, ini cukanya. Cuka ini harganya 3.000, lalu kecap asin ini 7.000. Nah itu diaduk dan diinjeksikan. Jadi saya coba pohon yang sudah dari 10.000 ini dengan takaran asam cukanya kadarnya 25% ya, dengan takaran segini ya, takaran 100 ml dan kecap ini, kecap asin 133 ml saya gabungkan, itu mendapatkan 40 lubang suntik dengan kapasitas injeksi 2 kali ya, 6 ml. Jadi 40 lubang sekitar 6 ml satu lubang rata-ratanya ya. Jadi itu yang saya pakai. Jadi hanya menghabiskan 10.000 untuk 40 lubang. Nah, jadi silahkan saja. Nanti kalau 40 itu 10.000, 400 itu kalau dikalikan ya secara sekilas itu sekitar 100.000. Sebenarnya lebih hemat ya dibandingkan yang pertama, tapi ini mau kita lihat hasilnya ya. Ini mau kita lihat hasilnya mana yang lebih efektif. Kalau memang yang pertama yang efektif, kita coba nanti setelah 3 bulan berikutnya kita inokulasi kembali dengan metode itu. Jadi kita optimalkan semua metode itu. Nah ini juga rencananya setelah diinokulasi ini saya juga belum paham ya, setelah dilakukan inokulasi ini berapa lama lalu dipanen ya. Kalau ada teman-teman yang paham ya, bolehlah berbagi masukan sarannya ya. Namun hemat saya ini akan saya biarkan selama 2 tahun nanti ke depannya. Saat inokulasi ini sekarang ini bulan Februari 2021, nanti di 2023 atau 2024 awal ini akan kita panen ya. Semoga saja berhasil ya. Jadi namun dalam prosesnya ini nanti akan kita lihat mana inokulasi yang berhasil ya. Nah itu, ini pohon garu ini juga setahun sekali berbuah ya. Seingat saya sekali berbuah. Kalau pohon ini sekitar bulan Juni Juli itu berbuah. Nah itu nanti akan kita semai, kita bibitkan. Dan jika inokulasi kita ini berhasil,
rencana saya akan kita tanam di lahan sawit yang sudah kita punya. Itu hemat saya akan menghabiskan sekitar 10.000 sampai 30.000 pohon gaharu akan kita tanam di sana. Jadi ini masih uji coba, semoga saja berhasil ya. Jadi kawan-kawan pecinta gaharu, mohon masukannya, dan juga teman-teman penggiat bisnis gaharu untuk mengoptimalkan hasil yang baik dari Indonesia gaharunya. Bisalah kiranya berbagi masukan ya, seperti apa pola yang baik dan benar ya. Saya pikir ini hanya eksperimen saja yang saya lakukan. Ini juga sebenarnya di sela-sela waktu luang yang saya punya. Jadi bukan fokus untuk pekerjaan ini ya. Ini hanya hobi saja, hobi bercocok tanam. Melihat hijaunya dedaunan dan pohon ini rasanya puas. Namun kita coba kembang budidayakan tanaman ini untuk lebih banyak, karena saya pikir semakin hijau semakin baik ya. Nah itu, jadi di lahan sawit kita nanti kalau memang sudah ini bisa disemai nanti buahnya, kita akan coba tanam di sana juga. Jadi di antaranya ya, di antara pohon sawit yang rencana akan kita replanting, itu akan kita buat di sela-selanya kita tanam pohon gaharu. Jadi kombinasi antara sawit dan gaharu. Nah inilah pengalaman saya ya. Jadi silahkan teman-teman berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang budidaya gaharu ini. Nah semoga ini bisa bermanfaat dan menambah hasanah ilmu ya di Indonesia ya. Jadi seru sebenarnya bercocok tanam ini ya, sambil santai melihat hijaunya daun itu seru sekali. Nah itu dia, monggo berbagi ini sharingnya. Kalau ini bermanfaat teman-teman, silahkan ya bagikan kepada teman-teman yang lain. Jadi nanti 3 bulan ke depan kita akan review ketiga-tiganya. Diikuti terus perjalanannya. Nanti akan kita coba review kegiatannya. Bahkan nanti sampai ke panen, sampai ke penjualan. Jika ada teman-teman yang memiliki channel ataupun akses ke penjualan sekiranya ya ini optimal, bolehlah berbagi ini informasi. Kita coba nanti share di sini bagaimana proses penjualannya, bagaimana proses pemanenannya. Nah itu kita coba akan dokumentasikan. Jadi channel kita ini sebenarnya untuk menyimpan dokumentasi yang lebih awet. Jadi sampai kapanpun itu menjadi ilmu bagi atau pengalaman bagi generasi berikutnya ya, untuk bisa menjadi referensi ataupun contoh yang sudah diterapkan. Mungkin saja metode yang saya terapkan ini ada yang kurang tepat, itu akan dievaluasi. Jadi teman-teman yang akademisi yang sedang melakukan tugas akhir topiknya tentang gaharu, ayo, ini metode yang saya buat dengan alat dan bahan yang ini yang ada sebenarnya banyak di pasaran ya. Jadi silakan saja diaplikasikan. Banyak metode yang dikembangkan ya dengan inokulasi ini di YouTube sendiri. Itu banyak sekali. Ada metode dengan menggunakan bambu, ada dengan menggunakan ada yang saya dapat kemarin itu info juga air kelapa dengan gula merah. Jadi metode-metode lain juga banyak, tapi ini yang kita review 3 dulu, metode 3 ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi ini hanya untuk kelas belajar lah saya bilangnya.
Namun pohon garu yang kita tanam di sini sudah berusia 5 tahun. Nah, jadi kita tidak ada salahnya kita coba ya suntik. Nah, itu. Ini hanya memenuhi pekarangan saja sebenarnya, karena hobi agar hijau, dan tahapan sekarang setelah 5 tahun itu sudah bisa disuntik ya. Sebenarnya pada posisi waktu dulu usia 2,5 tahun sudah bisa disuntik sih sepertinya dimensi batangnya, namun saya belum tega ya melihat pohonnya dibolong atau dibolongin atau dilukai seperti itu ya. Tapi jika tidak dicoba ya belum tahu ilmunya seperti apa gitu. Jadi kita cobalah, karena ini yang kita budidayakan, kenapa tidak ya kita coba. Semoga hasilnya ke depan bisa optimal dan bisa kita kembangkan untuk skala yang lebih besar ya. Saya pikir ke depan kita punya lahan kebun sawit, nanti kita coba saat replanting kita coba juga tanam gaharu ini. Hemat saya mungkin kalau ya 10.000 sampai 15.000 mungkin di areal itu bisa ya, dengan jarak tanam mungkin 5x5 ya, karena ini sangat mepet sekali ya. Jadi saya dapat namun walau begitu tetap ini ya, tetap berkembang juga, tetap besar juga. Jadi nanti kita coba yang skala yang 5x5 atau 4x4 lah, agar lebih optimal ya pertumbuhannya. Baik, demikian dulu ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jika ini dirasa bermanfaat, monggo silakan di like, subscribe, dan komen agar kita bisa sama-sama untuk belajar eksperimen tentang inokulasi gaharu ini. Baik, sampai jumpa di bulan Juni mungkin ya, Juni 2021 untuk gaharu ya, untuk inokulasi gaharu, hasil inokulasi gaharu. Nanti kita coba review yang ini. Jadi 3 metode seperti apa, lalu kita coba review lagi yang khusus 1. Jadi yang untuk hanya dengan cuka dan kecap. Lalu nanti yang lainnya dengan menggunakan inokulasi serbuk khusus tadi. Lalu dengan paku juga akan kita review ya. Jadi silahkan ya teman-teman berbagi. Terima kasih, salam sehat, salam sukses selalu, dan tetap jaga kesehatan ya di masa saat ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Baik, demikian dulu, sukses selalu dan salam selamat sore ya. Bye.